Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fianawati. Di sini saya akan membantu kalian untuk memahami tentang kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya kita kenal dulu yuk, apa itu remaja? Remaja adalah sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Istilah ini menunjukkan masa dari awal pubertas. Pubertas adalah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat, terutama pada awal masa remaja sampai tercapainya kematangan reproduksi. Menurut WHO, remaja berusia kisaran 10-19 tahun. Secara umum, masa remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa remaja awal 12-15 tahun. Pada masa ini, individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Yang kedua, masa remaja pertengahan 15-18 tahun. Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru dan teman sebaya memiliki peran yang sangat penting. Yang ketiga, masa remaja akhir 19-22 tahun. Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran yang dewasa. Pada masa ini ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan fisik, meliputi penampilan fisik seperti bentuk tubuh dan proporsi tubuh, dan fungsi fisiologis meliputi kematangan organ-organ seksual. Sedangkan fungsi fisiologis meliputi perubahan seks sekunder dan perubahan seks primer pada remaja. Perubahan seks sekunder pada remaja putri ditandai dengan menarche atau menstruasi pertama, timbul rambut-rambut pubis, pembesaran buah dada, dan pembesaran pinggul. Sedangkan pada remaja putra mengalami mimpi fase pertama, pembesaran suara, tumbuh rambut di bagian tertentu seperti di dada, di kaki, kumis, dan sebagainya. Ciri seks primer pada laki-laki adalah gonad atau testis yang terletak di dalam skrotum di luar tubuh. Pada usia 14 tahun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Testis sudah berkembang penuh pada usia 20 atau 21 tahun. Sedangkan ciri seks primer pada perempuan adalah datangnya haid. Haid yaitu pengeluaran darah, lendir, dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala. Haid terjadi kira-kira 28 hari hingga perempuan mencapai masa menopause, yakni usia 40 tahun atau awal 50 tahun. Selanjutnya, kenapa sih remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Apa sih itu kesehatan reproduksi? Dan bagaimana cara perawatan organ reproduksi untuk mencegah terjadinya masalah-masalah reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah segala aspek kesehatan yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya yang berada dalam keadaan sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata-mata untuk terbebas dari penyakit atau kecacatan. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi dipengaruhi oleh sistem hormonal yang sangat kompleks. Fungsi sistem reproduksi laki-laki adalah menghasilkan spermatozoa dan mengekspresikan beberapa hormon androgen seperti testosteron dan hidrotestosteron. Sedangkan organ reproduksi perempuan menghasilkan ovum, hormon estrogen dan progesteron. Anatomi organ reproduksi perempuan yang pertama, tunduk atau mons varies, merupakan pertemuan antara dua bibir vagina yang menonjol. Bagian depan menutupi tulang kemaluan. Yang kedua, klitoris, berupa sebuah tonjolan kecil, merupakan bagian yang paling peka terhadap rangsangan karena mengandung banyak saraf. Yang ketiga, labium mayora. Sepasang labium mayora merupakan suatu lipatan tebal yang mengelilingi vagina yang ditumbuhi rambut. Yang keempat, labium minora. Sepasang labium minora merupakan sebuah lipatan tipis di sebelah dalam labium mayora. Yang kelima, vestibulum. Bagian ini dibatasi oleh labia kanan kiri dan bagian atas klitoris serta bagian belakang pertemuan labium minora. Yang keenam, vulva. Daerah organ kelamin luar pada wanita meliputi labia mayora, labia minora, mons pubis, serta apicium vaginis. Organ reproduksi laki-laki yang pertama, zakar atau penis, merupakan alat senggama atau koitus untuk menyalurkan mani ke dalam vagina.
bagian kepala penis atau gelas penis dilindungi oleh kulit yang disebut dengan prevutium atau kutub. Yang kedua, kantung pelir atau skrotum. Organ reproduksi sebagai kantung di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Masalah-masalah yang terjadi pada kesehatan reproduksi. Yang pertama, infertilisasi. Infertilisasi adalah ketidakmampuan menghasilkan keturunan. Yang kedua, kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan adalah kondisi ketika pasangan atau salah satu dari keduanya tidak menghendaki proses kelahiran dan kehamilan berasal dari hubungan seks baik sengaja maupun tidak sengaja. Ketiga, aborsi. Aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Yang keempat, HIV atau AIDS. HIV atau AIDS adalah virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala penyakit akibat penurunan kekebalan tubuh yang bersifat bukan bawaan. Cara penularan HIV yaitu bila cairan tersebut dari seseorang yang sudah terinfeksi HIV masuk ke sistem darah melalui luka terbuka atau sariawan yang diakibatkan pada hubungan seksual yang kadang tidak disadari oleh penderita maupun pasangan. Selanjutnya, penyakit menular seksual atau PMS. PMS ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, gonore. Gonore atau kencing nanah. Penyebab dari gonore adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Cara penularannya melalui hubungan seksual normal atau intravaginal, dubur atau anal seks, dan mulut atau oral seks. Gonore dapat mengganggu serviks atau leher rahim dan uretra atau saluran kencing. Yang kedua, sifilis. Penyakit sifilis dikenal dengan nama Raja Singa. Penyebab dari sifilis adalah bakteri Troponema pallidum. Troponema pallidum biasanya berpindah sewaktu kontak melalui luka lecet yang terbuka pada penderita menuju kulit sehat yang terkupas karena lecet atau selaput lendir dari orang lain. Yang ketiga, chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Cara penularannya melalui hubungan seksual intravaginal, seks anal, atau oral seks. Yang keempat, kandidosis genital. Kandidosis genital disebabkan oleh salah satu jamur yang disebut Candida albicans yang merupakan penyebab keputihan yang paling sering ditemukan. Tanda dan gejalanya adalah perih di daerah kemaluan. Yang kelima, herpes genitalis. Herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1. Cara penularannya melalui hubungan seksual intravaginal, seks anal, seks oral, atau kontak langsung dari kulit ke kulit. Tanda-tandanya kulit kemaluan melepuh secara berkelompok, kadang-kadang disertai rasa sakit yang hebat atau gejala influenza. Selanjutnya, bagaimana sih cara perawatan organ reproduksi? Perawatan organ reproduksi dibagi menjadi dua, perawatan organ reproduksi laki-laki dan perawatan organ reproduksi perempuan. Pemeliharaan organ reproduksi remaja laki-laki yaitu mengganti celana minimal 2 kali sehari, tidak menggunakan celana ketat yang bisa mempengaruhi suhu testis sehingga dapat menghambat produksi sperma, melakukan hitan untuk mencegah penumpukan kotoran atau cairan dalam kelenjar sekitar alat kelamin dan sisa air seni sehingga alat kelamin menjadi bersih. Sedangkan pemeliharaan organ reproduksi remaja perempuan meliputi tidak menggunakan pembilas vagina kecuali infeksi, tidak memasukkan benda asing dalam vagina, menggunakan celana dalam yang menyerap keringat agar permukaan vagina tidak lembab atau basah, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari, membersihkan kotoran yang keluar dari alat kelamin dan anus dengan air atau kertas pembersih. Gerakan cara membersihkan anus untuk perempuan adalah dari arah vagina ke arah anus untuk mencegah kotoran dari anus masuk ke vagina. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga dengan adanya video ini, kalian menjadi remaja yang sehat dan berprestasi untuk nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.